Oke, selamat malam. Kita lanjutkan video tutorial kita. Kali ini kita akan lanjut untuk proses CRUD dari slider tambahan, kemudian testimoni alumni. Oke ya. Jadi kita akan membuat CRUD untuk testimoni alumni. Pertama kita akan melakukan edit untuk link di halaman head. Ya. Di sini untuk testimoni alumni masih ke halaman advanced.html. Ya, jadi kita akan melakukan edit menu. Kita masuk ke project, kemudian application, kemudian view, panel, head. Oke, linknya kita akan mengcopy dari suara rektorat. Kita ganti menjadi testimoni. Oke ya, testimoni, panel testimoni. Oke, ini dia. Oke, untuk roots testimoni, ya, untuk rootsnya kita akan membuat sini root testimoni alumni. Oke, rootnya kita akan mengcopy dari root suara rektorat. Ini cepat ya, karena memang ini materinya sudah kita ulang dari awal ya, dari proses pembuatan roots untuk website. Oke, ini kita ganti menjadi testimoni yang di sini ya, testimoni, panel testimoni. Oke, ini kita copy. Oke, ini adalah setting dari roots testimoni alumni ya, seperti ini. Kemudian kita akan membuat function testimoni di controller admin. Oke, kita masuk ke controller admin. Untuk function testimoni kita bisa mengcopy dari function rektorat. Ini dia, kita blok function rektorat, kemudian kita copy, kita paste di sini, kemudian kita ganti menjadi testimoni, function testimoni, kemudian untuk variabelnya variabel penampung data testimoni alumni. Oke, tabelnya testimoni underscore alumni. Oke, untuk title-nya variabelnya juga untuk data array-nya ya, untuk data array ini testimoni dari sini. Oke, load view-nya juga testimoni.
kita save, kita refresh. Oke, di sini errornya karena halaman testimoni belum ada ya. Untuk halaman testimoni itu seperti ini ya, suara rektorat, tabelan seperti ini. Untuk testimoni tabelnya bentuknya sama, hanya isinya berbeda. Nah, jadi untuk testimoni kita akan mengcopy dari halaman rektorat ya, karena ini bentuknya sama, hanya saja untuk nama filenya yang berbeda. Oke, rektorat kita copy, kita paste, kita rename menjadi testimoni, enter. Oke, ini kita ganti menjadi testimoni alumni ya, testimoni alumni untuk box title. Kita refresh. Oke, ini sudah berubah ya, testimoni alumni. Nah, di sini masih error, tidak masalah. Untuk ikonnya kita akan mengambil dari sini ya. Oke, kita gunakan icon ini. Ini dia. Untuk tabelnya otomatis ini kita ganti ya. Pertama untuk linknya ini testimoni add ya, testimoni add dari sini roots ya. Kemudian tambah testimoni baru. Oke, save-nya juga save testimoni. Oke, seperti ini. Kemudian untuk tabelnya nomor, kemudian nama dan testimoni. Nama alumni, oke, nomor, nama dan testimoni. Jabatan kita del ya, ini juga jabatan kita del. Oke, ini masih error ya, kalau kita refresh masih error karena ini untuk forage-nya ya. Nah, forage-nya bukan suara rektorat, tetapi dari controller, itu adalah testimoni. Oke, testimoni is variable t. Oke, ini variable t, nama testimoni. Oke, ini testimoni. ID ya, pemeriknya ID. Oke, ini untuk link delete-nya, panel testimoni del di sini di roots. Oke, ini parameternya ya, variabel 1. Oke, ini untuk testimoni view ya, sudah selesai testimoni view. Kita refresh ya. Oke, sudah tampil. Oke, ini belum untuk aksinya. TID. Oke, save. Ini ya, variabel T dari sini. Oke, kita refresh. Oke, sudah berhasil masuk.
Oke, untuk testimoni alumni kita akan langsung lanjut ya ke tambah testimoni baru karena view sudah selesai. Ya, untuk function tambah testimoni baru sudah kita atur di roots. Ini dia testimoni add. Kemudian testimoni save. Oke, untuk testimoni add-nya kita bisa mengcopy dari function rectorat add. Oke, ini dia, kita copy, kita paste di sini, kita ganti menjadi testimoni add. Ini juga testimoni. Ini juga testimoni. Oke, select datanya juga, tabelnya adalah testimoni underscore alumni. Oke, testimoni alumni, title-nya tambah testimoni alumni. Oke, state-nya new, kemudian kode, ID, nama, dan testimoni. Nama, testimoni. Oke, jabatan kita del. Oke, kita save. Oke, untuk formnya testimoni form. Kita save. Kita tambah testimoni baru. Oke, ini dia. Di sini muncul error ya, karena untuk halaman testimoni form itu belum ada di folder panel. Oke, untuk form testimoni alumni kita akan mengcopy dari rectorat form ya, tinggal nanti kita edit. Ini kita copy, kita paste, kita rename menjadi testimoni form, enter. Oke, ini dia ya, testimoni form sudah ada. Oke, kalau kita jalankan otomatis error ya, karena ini kita mengcopy dari form tambah suara rektorat. Nah, kita akan edit untuk testimoni form. Di sini kita ganti menjadi, ini untuk iconnya ya, iconnya backline, kemudian box title-nya kemudian box footernya, form actionnya ini adalah testimoni ya, testimoni save, kemudian metodenya post. Oke, untuk objeknya ini ada nama alumni dan testimoni ya, jadi ini kita ganti menjadi nama alumni. Oke, hiddennya kode state. Oke, kemudian untuk input tab yang pertama teks, name-nya adalah nama. Oke, udah sama di sini, nama, masukkan nama alumni. Oke, yang kedua testimoni
testimoni alumni. Oke, name-nya adalah testimoni. Oke, value-nya testimoni. Placeholder-nya masukkan testimoni alumni. Oke, seperti ini. Untuk jabatan ini kita del, ya, kita del. Karena di sini di database hanya sampai testimoni, ya, ID, nama, testimoni. Karena ID auto increment, di sini kita buat hanya nama dan testimoni, ya, nama dan testimoni. Oke, untuk buttonnya kita buat sini, simpan testimoni alumni. Else-nya update testimoni alumni. Oke, ini dia untuk formnya, ya, untuk form testimoni alumni. Oke, yang penting di sini ya, testimoni save yang di sini. Nanti kita buat function testimoni save. Kemudian ini input tab yang pertama, ini input tab yang kedua. Hasilnya seperti ini kalau kita refresh. Oke, ini dia, nama alumni dan testimoni alumni seperti ini. Oke, kalau sudah, ini kalau kita klik otomatis error ya, not found, karena function testimoni save belum kita buat. Oke, ini dia function testimoni save ya. Ini kan rootsnya di sini, fungsinya testimoni save. Oke, sekarang kita akan membuat function testimoni save, ya, di controller. Untuk function testimoni save, kita bisa mengcopy dari function rectorat save ya. Mana dia? Oke, ini dia rectorat save. Kita blok, kita copy, kemudian di sini kita paste di bawah, kita paste. Nah, kita ganti menjadi testimoni save, ya, testimoni save. Kemudian kita tinggal mengganti untuk fill-fillnya, kode state ini biarkan, kemudian ID juga sama ya, di sini ya, ID, kemudian nama dan testimoni. Nah, ini nama, ini sudah benar. Di sini kita ganti testimoni, ini juga testimoni. Jabatannya kita del. Oke, seperti ini. Oke, kode state ID nama testimoni. Kemudian untuk if-nya, jika state-nya sama dengan new, tambah data formnya, maka array-nya ID, nama, dan testimoni. Copy kemari, jabatannya kita del, ya, hanya 3 field, ID, nama, testimoni, sesuai yang ada di database, di tabel. Ini dia. Oke, kemudian data array ini akan dimasukkan ke dalam function insert data ke tabel testimoni alumni, ya, ini variable data dari sini. Kemudian flash datanya save testimoni, ya, save testimoni yang ada di view. Ini dia. Nah, ini dia save testimoni ya, di atas tabel.
Oke, sukses. Data testimoni alumni berhasil disimpan. Panelnya directnya ke testimoni ya, directnya ke panel testimoni. Ini dia. Oke, ini untuk insert data ya. Untuk update datanya ini dia, else, ini ID, nama di sini testimoni, jabatannya kita del. Oke, model admin, update data, tabelnya testimoni alumni. Oke, variable data, ID primary key-nya, kode, variable kode, kemudian flash datanya save testimoni. Ini juga data testimoni alumni berhasil di update, redirectnya testimoni. Oke, jadi gampang sekali ya, kita tinggal mengcopy dari function sebelumnya, kemudian kita edit sesuai dengan kebutuhan. Oke, else selanjutnya echo halaman tidak ditemukan. Oke, selesai untuk function testimoni save. Oke, kita save. Oke, kita refresh ya. Oke, tambah testimoni baru. Alumni baru, testimoni baru. Simpan testimoni alumni. Oke, sukses. Data testimoni alumni berhasil disimpan. Ini dia. Oke, berhasil ya untuk view data ya. Oke, sudah berhasil kesimpan. Oke, 22 menit kita lanjut ke proses update ya. Update data. Untuk update data, fungsinya adalah ini rootnya ya, panel testimoni edit, kemudian ini parameternya ya berdasarkan ID. Fungsinya adalah testimoni edit di controller admin. Oke, kita akan membuat function testimoni edit di controller admin. Untuk function testimoni edit kita akan menggunakan dari function rectorat edit ya, rectorat edit. Oke, ini dia rectorat edit. Ini kita copy. Oke, di sini kita paste. Kita ganti menjadi testimoni edit. Oke, testimoni edit, kode sama dengan 0. Kemudian di sini data konten, penampung data testimoni alumni. Ini komentar ya, komentarnya. Data konten this model admin get. Oke, untuk functionnya kita akan membuka model admin. Ya, kita akan membuat function di sini ya, getnya. Ini kita copy, get suara rektorat kita copy, kita paste, kita ganti menjadi get testimoni. Oke, get testimoni where sama dengan kosong. Return this db query select from testimoni alumni. Oke, ini testimoni alumni tabelnya di sini ya. Ini dia. Oke, kita save.
kemudian function testimoni, function get testimony ini kita copy, kita panggil di controller seperti ini ya. Data content this model admin get testimony where ID sama dengan variable kode. Kode itu kiriman dari sini, testimony form kode ini dia. Oke, kemudian untuk data array-nya, title-nya di sini edit testimoni alumni. Oke, usernya full name, kemudian kode, ID, nama, di sini juga nama, di sini testimoni. Nah, di sini juga testimoni seperti ini. Kemudian untuk jabatannya ini kita del, state-nya adalah edit ya, karena ini testimoni edit. Kalau testimoni add statusnya new. Ini testimoni add statusnya, ada statusnya ini state sama dengan new. Oke, testimoni edit sudah selesai. Oh, di sini belum ya. Di sini formnya adalah testimoni form. Nah, seperti ini untuk function testimoni edit. Kita tes ya. Ini kita refresh. Kita edit alumni baru, kita edit alumni baru sudah di edit. Testimoni baru sudah diedit. Oke, di sini update testimoni alumni. Oke, sukses. Data testimoni alumni berhasil diupdate. Ini dia. Oke, berhasil ya untuk proses edit data testimoni. Oke, di sini terdapat sedikit kesalahan ya. Contoh di sini misalkan kita menambah testimoni baru, ya misalkan baru, ini juga baru, kita simpan testimoni alumni. Oke, masuk kemari dia, baru ya. Di sini juga masuk ya, baru. Jika kita ingin mengedit testimoninya, kita edit, kita ganti misalkan baru 2, kita update testimoni alumni. Oke, di sini berhasil ya, baru 2 kemudian baru 2. Tetapi kalau kita lihat di database-nya, di sini untuk ID yang berubah menjadi 0 ya. Seharusnya ID tidak berubah ya, tidak berubah. Ini kalau kita edit lagi ya, baru 3 update. Nah, di sini berubah, di sini tetap tidak berubah dia. Baru 3 ID-nya 0. Jadi kalau kita ingin menghapus data, nanti akan muncul semacam data tidak bisa dihapus ya. Ini kesalahannya biasanya terletak pada function edit ya, di function save. Gini dia, testimoni save. Ini kalau statusnya new. Oke, ini dia ya, ID, nama, dan testimoni. Tetapi jika statusnya update ya, ini ID-nya tidak perlu kita masukkan ke dalam array. Jadi kita hanya memasukkan nama dan testimoni ya, karena untuk ID ini kan auto increment. Jadi ini kita del ya, kita del untuk ID ya, kita del, kita save. Jadi untuk status tambah kita masukkan ID-nya, tapi untuk status else ya, update, itu ID-nya kita del, sehingga nanti hasilnya seperti ini ya. Ini kita delete.
kita tambah testimoni baru, misalkan AB, testimoni alumni AB, kita simpan. Oke, berhasil ya, AB. Kita cek di database nya. Nah, di sini dia lanjut ya, 7. Oke, ini kita edit ya, kita edit ABCD ya, kita update. Oke, ini berubah ya, ABCD, tetapi di database nya ini tidak berubah menjadi 0, tetapi tetap 7. Nah, ini dia ABCD. Jadi untuk proses update itu ID-nya kita hilangkan untuk kita update, karena ID-nya tidak akan berubah ya, karena ini auto increment. Kalau kita masukkan ID di sini, maka nanti di sini berubah menjadi 0. Oke, begitu juga untuk function rectorat save ya. Ini rectorat save juga kita, ini dia rectorat save new. Oke, kita masukkan ID-nya. Untuk else ya, untuk update ini ID-nya kita del. Nah, kita save. Gitu dia. Sudah selesai untuk rektoratnya. Testimoninya ini dia testimoni edit ya, terakhir ya. Oke, kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu testimoni delete ya. Ini dia di rootsnya testimoni del, fungsinya testimoni delete di sini ya, panel testimoni del. Oke, kita akan mengcopy function testimoni delete dari function rectorat delete. Ini dia rectorat delete, kita copy. Di sini kita paste. Nah, kemudian kita tinggal mengedit nama fungsinya ya, testimoni delete ya, testimoni delete, kode sama dengan 0. Oke, kemudian model adminnya del data, tabelnya testimoni alumni. Oke, arraynya ID, kode. Ini save-nya save testimoni untuk flash datanya. Oke, sukses. Data testimoni alumni berhasil dihapus. Redirectnya panel testimoni. Oke, ini dia ya, kita save. Oke, ini fungsinya seperti ini. Kita refresh. Oke, ini akan kita hapus ya. Untuk rekor ketiga kita hapus. Yakin ingin menghapus testimoni ini? Oke, data terhapus ya, sukses. Data testimoni alumni berhasil dihapus. Oke, selesai untuk proses pembuatan CRUD slider tambahan testimoni alumni. Ini dia. Ini hampir sama dengan suara rektorat ya. Tinggal fungsinya kita edit sedikit. Oke, sekian video kita kali ini. Kita nanti lanjut ke proses selanjutnya, yaitu manajemen download. Oke, sekian.